Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali permenungan kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh pengampunan. Bantulah kami agar senantiasa siap sedia dan rela mengampuni sesama. Kami mohon kepadamu, hadirlah bersama kami saat ini. Engkau curahkan Roh Kudus ke dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita patut menyampaikan syukur kita kepada Tuhan, karena Ia begitu baik untuk kita. Kita boleh datang ke rumahnya yang kudus untuk mendengarkan firman-Nya. Dan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus berdoa semalaman sebelum Ia memilih ke-12 rasulnya. Doa menjadi kekuatan untuk memberikan arah dan petunjuk yang benar supaya mampu memilih murid-murid yang berkualitas, baik secara rohani, secara intelektual, dan juga emosional. Membutuhkan murid yang matang dan dewasa. Dan karena itu, setelah semalam-malaman ia berdoa seorang diri, kemudian ia
memanggil para murid dan berjalan bersama dengan mereka. Para murid pun tidak hanya sebatas ikut, tetapi bagaimana kata-kata yang penuh kuasa dari Yesus membuat mereka tergerak hati untuk mengikuti Dia menjadi muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus memanggil ke-12 murid dan memberikan mereka kuasa, supaya ketika mereka diutus, dimanapun mereka pergi, mereka punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dan juga kehadiran mereka menjadi kekuatan, semangat baru bagi banyak jiwa, sehingga melalui pewartaan para murid, banyak orang bertobat dan mau mengikuti jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, kita yang adalah pengikut Tuhan adalah pribadi-pribadi yang berkualitas. Tuhan sudah memilih kita, dan tentu tugas kita adalah mengikuti Dia. Yesus sebagai kompas kehidupan yang mengarahkan kita pada jalan yang benar, agar kita menjadi murid yang baik, murid yang berkualitas, murid yang memiliki keberanian, yang memiliki roh, yang mampu mempengaruhi banyak jiwa supaya diselamatkan. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita merencanakan sesuatu, kita penting sekali mencari waktu untuk berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan sebagai kompas kehidupan kita, agar lewat doa-doa kita, ketika kita mengungkapkan apa yang menjadi rencana kita, kita harus membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kompas yang mampu mengarahkan kita ke jalan yang benar, di mana rencana-rencana kita terwujud. Kita juga menjadi kompasnya Tuhan, agar mampu mengarahkan banyak jiwa kepada jalan yang benar. Maka dari itu, sekali lagi, doa menjadi kekuatan utama untuk mencapai dan mewujudkan segala rencana, niat baik, dan cita-cita kita. Kita menemukan jalan keluar yang benar, yang tepat, karena Yesus turut campur tangan, hadir dalam rencana kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita menghadirkan Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena itu kita membangun relasi yang akrab dengan Dia dalam doa-doa kita. Penting sekali bagi kita untuk mencari waktu yang hening, meditasi dan kontemplasi, menghadirkan Tuhan Allah, agar Tuhan menerangi segala rencana, niat baik, dan cita-cita kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga segala tingkah laku kami menunjukkan kepada sesama bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu yang Kau utus sampai pada kesudahannya. Kami mohon kepadamu, jadikanlah kami alat-Mu, kompas kehidupan yang mampu mengarahkan banyak orang kepadamu sebagai sumber
keselamatan kami satu-satunya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, segala rencana, niat baik, dan cita-cita kita senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.